layani. Mereka melupakan Tuhan dan mereka target, bahwa kami pasti akan berhasil. Memang itu tidak salah. Yang salah adalah kalau mereka tidak menyerahkan Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi sombong, mereka bisa menjadi angkuh. Itu yang salah. Jadi Engkau pelihara hidup kami, bahkan Engkau penolong kami yang setia. Karena sekalipun musim berganti, situasi berganti, keadaan dan sahabat kami juga berganti, akan kasih mereka bagi kami. Bahkan orang tua pun terkadang kasih juga berubah. Bahkan sahabat kami setelah itu juga kadang berubah kasih mereka, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Itu membuat kami senantiasa rindu dan rindu untuk selalu ada dalam hadirat Tuhan. Rindu dan rindu untuk kami melayani Engkau Raja di atas segala raja. Karena ketika kami menaruh harapan kepada Bapa, Engkau berjanji bahwa Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Karena itu kami rindu pada saat ini untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Setelah kami sudah dikenyangkan, diberkati lewat puji-pujian, bahkan kesaksian puji-pujian, jadi saatnya kami rindu firman Allah. Perkataan itu sendiri boleh memberkati kehidupan kami. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman Allah, terbatas dalam memahami dan mengerti firman Allah, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus menolong hamba-Mu, bahkan kami semua, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan dengan benar, dan bahkan kami juga mendengarkan dan mengerti dengan benar. Kami sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Shalom. 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 Terima kasih untuk Mama Dina sebagai ketua penjaga kekinian mempercayakan saya untuk kami saya bagi berkat firman Tuhan, dan terima kepada Tuhan Yesus yang punya pelayanan juga memberikan kesempatan bagi saya untuk bagi berkat firman Tuhan pada saat sore berbahagia ini. Kita baca firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Yang masih buka-buka diam saja. Kalau bilang amin berarti dusta, ya tak? Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca bergantian. Saya Ajeng Gaji dan pemahaman saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus ayat yang benar. Kita berjumpa pada ayat 17 dan kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pokok ini, yaitu jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu meninggalkan diri dalam congkakmu dan semua pernikahan yang demikian bersama. Bersama-sama 2, 3. Jadi seseorang tahu di mana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berbahagia kita sudah membaca dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Shalom. 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 Saya baca salah satu buku itu Positive Thinking. Di situ ada muatan tentang kata-kata atau kalimat-kalimat motivator. Dan ada salah seorang bernama Benjamin Franklin. Dia menulis demikian dalam bahasa Indonesia adalah bahwa jika kamu di dalam hidup ini gagal untuk berencana, maka kamu sedang berencana untuk gagal. Itu kata beliau.
dalam bahasa Inggris, dan saya mencoba dengan sangat-sangat berusaha keras untuk menerjemahkan dengan pakai kamus juga, ya. Bukan pakai HP bodoh ini soalnya. Kita paling tidak suka pakai HP bodoh ini. Harus berusaha. Itu pernyataan beliau sangat bagus sekali, ya. Sangat bagus sekali. Sekali lagi bahwa jika kamu di dalam hidup ini gagal untuk berencana, maka kamu sedang berencana untuk gagal. Jadi kita menjalani hidup ini perlu untuk namanya membuat rencana. Amin. Rencana jangka panjang, jangka pendek, rencana menengah, atau rencana jangka panjang. Itu perlu untuk kita membuat rencana. Karena dengan kita berencana, kita tahu apa yang akan kita lakukan. Amin. Dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Kalau kita punya rencana, kita tahu apa yang kita lakukan. Hidup tanpa berencana berarti hidup ini tanpa tujuan. Hidup ini tanpa persiapan. Hidup ini juga tanpa kepastian. Jadi kalau tidak punya rencana, pastikan bahwa hidup kita tanpa tujuan. Hidup kita ini tanpa persiapan. Hidup kita tanpa kepastian. Dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, itu pasti akan terjadi. Nah, dalam pembacaan kita ini nampaknya ada sekelompok orang. Kalau surat Yakobus ini ditujukan kepada kedua suku di perantauan. Tapi dalam perokop ini khususnya adalah diuntukkan kepada para pedagang Kristen. Itu kepada latar belakang adalah kepada para pedagang Kristen, dan itu tersirat dan tertulis dalam ayat yang ke-13. Mereka juga punya rencana. Amin. Kenapa saudara? Dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota. Mereka berkata bahwa hari ini atau besok mereka ke sebuah kota. Dan mereka berkata di sana kami akan tinggal setahun. Mereka juga berkata di sana kami akan berdagang. Dan juga mereka akan sudah memberikan goal pencapaian bahwa selama setahun mereka akan bekerja, mereka pasti berhasil. Amin. Berarti sama dengan pernyataan Benyamin Franklin. Mereka punya rencana, ada kepastian hidup. Amin. Ada tujuan hidup. Tetapi kalau kita baca perokop ini, sebenarnya Yakobus ini sedang menegur mereka. Nah, apakah Yakobus menegur mereka karena mereka punya rencana? Mereka ingin membuat rencana untuk berdagang dan mereka mau berhasil? Apakah itu ditegur? Tidak. Dalam pernyataan pembacaan ini dikatakan bahwa ada istilah mereka congkak. Jadi itu mengindikasikan bahwa mereka ini mempunyai rencana untuk berdagang dan mereka berhasil di sebuah tempat. Ya. Ada unsur kesombongan, ada unsur keangkuhan. Di mana letaknya? Bahwa ternyata rencana mereka tidak menyertakan Tuhan. Amin. Mereka melupakan Tuhan dalam rencana mereka. Mereka melupakan Tuhan dalam mereka mau berdagang atau mereka bekerja atau mereka melayani. Mereka melupakan Tuhan dalam mereka memberikan target bahwa kami pasti akan berhasil. Memang itu tidak salah. Yang salah adalah kalau mereka tidak menyertakan Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi sombong. Mereka bisa menjadi angkuh. Itu yang salah. Jadi hati-hati kita orang-orang pintar, punya rencana, ada pencapaian untuk ini. Tahun ini harus seperti ini, itu tidak salah. Tapi kalau kita melupakan Tuhan, itu salah. Karena pasti kita menjadi orang sombong. Pasti kita menjadi orang yang angkuh. Jadi memang penting untuk kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Amin, saudara. Dan itu yang kita renungkan, melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan? Yang pertama, dalam ayat yang ke-14 dikatakan demikian, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi
besok. Jadi Yakobus dia mengingatkan kepada para pedagang Kristen ini yang punya rencana luar biasa, punya goal luar biasa, bahkan durasi waktu begitu singkat, 1 tahun saja mereka berhasil ini. Dia berkata, kamu ini punya rencana luar biasa, punya goal luar biasa, padahal kamu tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok hari. Nah, saudara kasih, mari kita belajar. Penting untuk kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Bahkan setiap langkah hidup kita, apa yang kita kerjakan hari ini, besok dan lusa, harus libatkan Tuhan, harus sertakan Tuhan. Jangan lupakan Dia. Kenapa? Kita tidak pernah akan tahu hari besok apa yang terjadi dengan saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat pengalaman murid-murid. Mereka baru saja mereka berlayar dengan Yesus. Belum sampai berapa jam, belum sampai satu hari. Tapi tiba-tiba mereka diterpa dengan badai begitu luar biasa. Amin. Tapi untung ada Yesus. Ada Yesus di dalamnya. Yesus beserta dengan mereka, maka badai itu menjadi selesai. Amin. Kalau ada badai dalam rumah tangga kita dan kita libatkan Yesus, pasti juga bisa selesai. Ada peristiwa lagi ketika dalam sebuah rumah tangga itu pesta perkawinan di Kana di Galilea. Benar? Yohanes pasal 1. Pasal 2, minta maaf. Itu kalau situ dikatakan bahwa ada namanya pemimpin pesta. Amin. Pemimpin pesta. Artinya ada ketua panitia pernikahan itu dalam resepsi. Nah, kalau sudah namanya ketua panitia, berarti bahwa keluarga itu yang menikah itu anak itu bukan keluarga biasa. Analoginya seperti itu. Bukan keluarga biasa. Itu keluarga pasti orang yang berada, orang yang mumpuni, orang yang mampu. Karena ada panitia, ada ketuanya. Bahkan katakan ada pelayan. Tapi firman berkata bahwa dengan berjalannya hanya berapa detik atau menit atau jam, tiba-tiba anggur yang dipersiapkan, anggur yang baik itu habis. Saya rasa kalau itu pemimpin yang melaksanakan pernikahan itu dari keluarga yang mampu, saya percaya menurut budaya Yahudi bahwa mereka pasti mempersiapkan itu biasanya sampai satu minggu 7 hari itu pesta mereka. Berarti cukup banyak mereka persiapkan anggur yang bagus. Tetapi tidak sampai 1 hari anggur habis. Mereka sudah punya rencana luar biasa pasti. Ingin menyenangkan orang-orang yang akan datang. Dengan persiapan yang begitu luar biasa. Bahwa pasti cukup. Ternyata tidak cukup. Amin. Siapa selesaikan? Yesus. Karena Yesus ada di situ. Kalau mau rumah tangga kita, mau pekerjaan kita, mau pelayanan kita, sebesar apapun masalah kita hadapi, kalau kita tetap melibatkan Yesus, pasti Dia mampu untuk menghasilkan banyak saudara saya. Amin. Jangan sombong, jangan walaupun sudah berhasil itu lupa deh. Kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Kamu juga seperti itu. Hari ini kita bisa sehat, besok bisa kita kena sakit tiba-tiba. Benar? Kita tidak tahu. Tapi kalau kita libatkan Dia pasti akan melakukan yang terbaik bagi saudara saya. Yang kedua, karena hidup kita ini sementara. Amin. Hidup kita ini singkat. Mati libatkan Tuhan. Karena hidup kita ini singkat. Hidup kita ini sementara. Dalam ayat yang ke-14 juga kok. Atau 15. 14. Sesungguhnya minta maaf saya baca ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti buah yang sebentar saja terlihat. Ini menurut Yakobus. Di dalam 2 Petrus 3:8 dikatakan bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun, benar? Dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Doa Musa itu hikmahnya Tuhan bagi Musa adalah bahwa manusia umurnya sampai 70.
Dan kalau lebih 80 kan, sisanya, tapi itu adalah hanya sakit dan sedih, bikin susah anak, benar? Maka kebanyakan anak kasih orang tua di panti jompo, benar? Tapi anak di sini dengar baik. Orang tuamu kalau sudah sakit parah jangan bawa ke panti jompo. Amin. Anak katakan amin. Amin. Orang tua jangan. Anak katakan amin. Amin. Nah, sekali lagi amin. Amin. Nah, setelah saya memikirkan hanya seperti itu, berarti hidup kita terlalu singkat. Memang doa Musa adalah 70 tahun atau 80, itu hikmah daripada Tuhan. Nah, saya kali bagi menurut matematika. 1/1000 dikali 70 nilainya adalah 0,07. Itu sudah. Berarti hidup kita tidak sampai 1 jam, tidak sampai 1 hari, tidak sampai 1 tahun. Begitu singkat. Maka dikatakan seperti uang. Mama udah tahu uang. Ketika kalau masak nasi bukan tutup gandang itu, begitu belum langsung hilang. Seperti 70 tahun saja untuk Musa belum sampai 1 hari. 0,07. Halo? Lalu apa kita banggakan? Apa kita sombongkan? Hidup begitu singkat. Ada yang mati umur 1 tahun sudah mati. Itu kalau kita kali bagi lagi, kira-kira Hermano, saudara sama sekali, benar? Saudara. Jadi begitu singkat. Itu matematika begitu. Tapi menurut Tuhan lagi itu lebih parah. Seperti wah, amin. Seperti itu. Berarti begitu singkat. Nah, kalau yang demikian, mari kita punya rencana, mari kita punya berbagai target-target yang kita ingin capai. Jangan pernah untuk melupakan dia. Libatkan saja Tuhan. Dia tahu tentang hari kita. Dia tahu bahwa hidup kita hanya sebentar. Kita berencana untuk berhasil. Kita berencana untuk ini, kumpulan ini. Lalu kita mau lagi, bukan harus berhasil seperti ini. Untuk masa tua nanti, itu ada orang itu bekerja keras untuk masa tua, nabung untuk masa tua, sampai nabung dan perpuluhan juga ditabung, benar? Halo, halo, hati-hati. Nabung supaya masa tua, perpuluhan punya Tuhan juga ditabung, benar? Karena nanti sudah umur 70 tahun, nanti sudah tidak kuat lagi. Jadi nanti untuk bekal, padahal udah tahu. Belum 70, baru 20 tahun sudah mati. Amin. Kita tahu. Mari kita libatkan Tuhan. Yang ketiga dan terakhir, mengapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena Tuhan berkuasa atas hidup dan masa depan kita. Amin. Tuhan berkuasa atas hidup dan masa depan kita. Dalam ayat yang ke-16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua peruntukan yang demikian adalah salah. Ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau Tuhan menghendaki, maka kita akan hidup, berbuat ini dan itu. Artinya apa? Tuhan itu berkuasa atas hidup kita dan masa depan kita. Amin. Halo, halo, yakin itu? Yakin? Apakah kita berkuasa hidup kita? Tidak. Apakah jabatan kita berkuasa atas hidup kita? Apakah uang berkuasa atas hidup kita? Tidak. Yeremia 10 ayat 23. Yeremia 10 ayat 23, kalau saya boleh baca. Yeremia 10 Ayat 23. ayat 23. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, Ya. dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Nah, amin. Amin. Jadi jelas manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalan. Lalu apa lagi? Orang yang berjalan tidak berkuasa langkahnya. Nah, lalu apa hebatnya kita? Hanya Tuhan yang berkuasa
Maka katakan bahwa jika Tuhan menyengatnya, kamu akan hidup berbuat ini dan itu. Mari kita belajar sadari bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita dan masa depan kita, sehingga kita mau berjalan menurut kehendak Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita tidak bisa katakan saya harus berhasil seperti mereka para pedagang Kristen yang mereka terima surat ini. Dengan kesombongan mereka berkata, kami hanya 1 tahun berdagang, kami akan berhasil. Pada itu ada unsur percontohan. Ya, dalam pembacaan kita ada ayat mana sedang kamu contohkan. Tuhan menentukan masa depan kita. Mau kita berhasil atau tidak berhasil, Tuhan menentukan. Hari ini kita tidak berhasil, Tuhan juga menentukan besok mungkin kita berhasil. Mau kita mau bekerja keras hari kita berhasil, padahal besok kita akan gagal. Kita tidak pernah tahu. Tuhan tahu itu, karena Tuhan berkuasa atas hidup kita. Saya sudah bersaksi di Pak Pura ini. Kalau saya bersaksi itu terkadang saya baper, bawa perasaan, menangis ya. Karena dulu habis menikah, pelayanan itu hidupnya susah minta ampun. Orang di sini kalau pergi ke mana? Pasti Impres itu, Paris itu jual pakaian, beli pakaian, benar kosong. Mempelita juga beli pakaian. Tapi kami dulu ke namanya pasar untuk LB itu di Wonokromo Surabaya, bukan pergi jual pakaian, beli pakaian. Pergi ke pasar jual pakaian. Jual pakaian. Nah, sepeda pancal yang pendek kecil itu bukan besar lagi, ini sepeda pancal. Saya bukan sombong, saya tidak pernah naik sepeda dari kecil. Ya. Tidak pernah. Jangan sampai mau ke pasar, lihat. Nanti mau sampai orang lihat. Karena dulu papa saya itu kan dia tebal bergel kemudian Surabaya. Jadi semua banyak orang tahu sana. Lihat nanti malu. Ini sudah pendeta masih gengsi, benar betul? Masih gengsi. Sudah tenang saja. Jadi dia di belakang mau pakai jaket pendek. Sampai pasar Wonokromo, saya punya istri tercinta tuh jaga sepeda panjang. Lalu saya masuk ke toko, ke pasar jual baju. Butuh uang 20.000, saya datang, mereka bilang ini hanya baju, Bapak bisa 15.000. Tuhan minta 20.000. Ya mereka bilang 10.000. Pindah lagi, mereka bilang 15.000. Tuhan minta butuh uang 20.000. Pindah lagi, baru mereka bilang kami bisa beli 25.000. Saya senang minta ampun. Saya dari jauh sudah senyum dengan istri. Dari saya berpindah pertanda baik gimana? Dan betul itu baju laki lebih daripada kebutuhan. Itu kalau saya ingat itu saya terkadang di tempat tidur itu kalau saya bodoh itu terkadang menangis. Itu hidup kami. Yang kedua, ketika anak saya pertama di sekolah SD, Timothy, kalian tahu, itu sering tidak baik buat sekolah. Padahal masuk di sekolah Kristen. Sekolah Kristen yang Katolik Surabaya itulah sekolah mana? Tidak baik. Bukan 1 bulan 2 bulan. Sudah 1 semester. Pas ujian akhir semester, dia ditolak, disuruh pulang. Dia pulang sudah nangis. Saya bilang sama mama bilang sudah. Kalau memang tidak boleh ikut ujian, ya sudah tidak usah. Hanya kami berdua. Tiba-tiba bagian bendahara datang Timulani, Cilani namanya orang ini. Kemudian boleh ikut ujian. Kenapa nanti kok bisa boleh? Ya ada beberapa pertimbangan. Karena kemudian kami lupa kalau dia sudah berprestasi, ikut lomba Olimpiade Matematika di sekolah. Jadi dia berat ujian. Tapi Pak Pendeta, dia tidak bisa ikut ujian dengan teman-teman. Dia harus ujian di depan kepala sekolah sendiri. Bayangkan. Jadi dia ujian sambil dia nangis. Sama nangis. Tapi sangat tahu masa depan dia. Amin. Tidak ada satu pun tahu. Papanya tidak tahu, mamanya tidak tahu. Amin. Siapa tahu? Masa depannya Tuhan yang berkuasa atas masa depannya. Luar biasa. Dari kesulitan itu, hidup itu dilancarkan oleh Tuhan. Amin. Dia bisa jadi bapak suami mamanya, dia yang kasih tahu. Karena anak saya lulus di Putra Pro provinsi kan.
dari 9 bulan dia tes, 3 yang diterima dan dia yang salah satu terima. Amin. Siapa tahu masa depan? Dulunya dia menangis di depan kepala sekolah karena tidak bayar. Amin. Tapi sekarang dia bisa. Jadi mari jangan pernah lupakan Tuhan. Amin. Kalau orang tua ingin lebih baik, libatkan anak dalam Tuhan. Saya di bagi Pak Guru ini berkata begini, orang tua ini terkadang kurang libatkan Tuhan. Anak bangun itu tidak libatkan Tuhan, apa anak di dalam Tuhan? Bangun pagi sibuk dengan HP, gitu. Mau setel di dapur, bukannya masa cepat-cepat supaya anak makan barengan sekolah, HP begini, mama memakan. Tunggu dulu masih fokus mama, benar? Lalu orang tua bermimpi anaknya berhasil. Jangan bermimpi kalau kita tidak libatkan dia, amin. Iya, dia berkuasa atas hidup dan masa depan kita, amin. Amin. Ya kalau kita libatkan anak kita di dalam Tuhan, kita orang tua sini yang dengar baik-baik. Ya kena percaya, dia tidak pernah akan mengecewakan, amin. Itu janji firman Allah, tidak akan mengecewakan. Kalau sampai anak kita gagal, orang tua harus menguji diri, amin. Mungkin kita kurang libatkan Tuhan di dalam kehidupan anak. Ini firman berkata, kalau Tuhan menghendaki, kamu akan bisa. Saya berkata, jika Tuhan menghendaki, kamu akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Itu demikian juga dalam pelayanan kita. Amin. Halo. Hidup pelayanan kita dikuasai, ditentukan oleh Tuhan. Jadi penurut Tuhan. Jangan suka melawan. Amin. Kalau kadang-kadang suka melawan adalah masalah waktu, benar? Masalah. Saya bilang sama jemaat saya, jemaat ini kalau sama pemimpin di kantor itu tak minta ampun. Apa dikehendaki pemimpin tak minta ampun. Masuk jam 7, jam setengah 7 sudah sampai di kantor, benar? Tapi ibadah jam 8, datang jam setengah 9. Halo. Demikian juga kita dalam jemaat kita kan. Mau di gereja sudah persekutuan doa. Maka kita ada orang-orang kurang taat kepada kehendak Tuhan. Amin. Tuhan banyak ketemu disiplin, Tuhan ketemu tertib. Amin. Itu orang taat. Benar. Cuma saya begitu. Ya, banyak begitu. Kalau pagi itu jam, karena jam 6 sudah berangkat kerja. Ya. Tapi kalau ibadah, jam 8 datang, jam setengah 9. Anak pernah datang, hampir saya ambil. Saya ngomong gitu, setelah selesai jabatan, terima kasih Pak Pendeta sudah tegur saya. Saya bilang, untung datang ke saya. Itu saya beri salaman ini. Dan sekarang sudah terlambat lagi. Tuhan yang menentukan hidup kita. Dia yang berkuasa atas hidup kita, amin. Bukan kita yang berkuasa, amin. Halo. Ini pernyataan orang-orang ini luar biasa para pedagang. Jadi mereka seakan menganggap bahwa mereka sudah menguasai hidup mereka. Dikatakan mereka berkata hari ini dan besok. Artinya bahwa waktu ada di bawah kendali mereka. Amin. Itu bagi mereka waktu di bawah kendali mereka. Mereka juga berkata ke kota anu. Artinya bahwa lokasi pun di bawah kendali mereka, di bawah kuasa mereka. Itu menjadi salah di situ. Mereka juga berkata bahwa tinggal setahun, artinya durasi waktu untuk mereka bekerja. Mereka merasa bahwa itu ada dalam kuasa mereka, ada kendali mereka. Mereka juga berkata berdagang dan beruntung. Artinya apa? Usaha dan keberhasilan pun di bawah kendali mereka. Dan itu adalah salah. Bukan itu di bawah kendali mereka, itu di bawah kendali Tuhan. Maka Yakobus berkata, sehari kamu berkata, jika Tuhan berkehendak, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tuhan. Ya jangan kita merasa bahwa hari esok ada dalam kendali saya. Saya yang sudah menentukan hari esok saya akan berkuasa itu. Yang pernah berkata, di sebuah tempat itu nanti keberhasilan saya akan terjadi di sana. Tidak.
Saya ke Kota Kupang itu tidak setuju oleh teman-teman hamba-hamba Tuhan. Rapat sinode 50% tidak setuju, 50% setuju. Tinggal ketua sinode, saya tanya Pak Budi setuju mana? Saya setuju Henry Beraka. Karena yang tidak setuju orang-orang dari sini semua. Ya, dari sini semua. Jangan ke sana ini. Masa depanmu suram. Kamu nanti makan jagung terus. Kamu sini sudah enak. Kamu ketua majelis daerah. Kamu sini ketua kelas, benar? Kamu sudah mengajar sekolah internasional. Kurang apa kamu? Dia sudah mapan. Untuk apa? Bagi mereka, masa depan saya ada di sana. Tapi bagi Tuhan, tidak aman. Tidak. Ternyata, saya sampai sini saya baru tahu. Ternyata masa depan anak-anak saya ada di Kota Kupang. Amin. Karena Tuhan taruh di sini. Benar betul. Kalau saya tetap di sana, mungkin mereka juga akan susah. Karena persaingan dalam hal juga untuk banyak juga susah. Dalam kerja juga. Tapi Tuhan lebih tahu. Amin. Jadi walaupun secara manusia tidak ada sebuah harapan yang jelas, tapi kalau kita ikut kehendak Tuhan yang Dia berkuasa atas hidup kita dan harapan kita, saya akan percaya kalau kita libatkan Dia akan melakukan terbaik. Dan saya tahu tuh, anak saya di sini. Saya tidak putus-putusnya bersaksi supaya kita dengar. Mereka tidak akan susah hidup mereka. Yang nomor 2, kamu langsung jadi guru matematika. Orang lain setengah mati, dia tidak kena COVID, dia langsung jadi guru. Tinggal nomor 3, pikir biaya kuliah. Tuhan kasih biaya, beasiswa, bukan di undangan lagi. Ini di UPH, amin. Langsung. Dia sekarang sudah naik. Saya sudah pernah bahasa suci. Jadi ternyata benar Tuhan yang berkuasa atas hidup kita dan berkuasa atas masa depan kita, termasuk anak-anak saudara saya. Amin. Jangan pernah untuk tidak melibatkan Tuhan. Libatkan Dia. Amin. Sertakan Dia dalam setiap perjalanan. Nah, kita sebagai orang tua dalam pekerjaan kita, oleh kita bahkan masa depan anak kita. Mengapa? Karena saya lihat sini banyak anak kecil. Amin. Nah, ini masa depan mereka. Itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kau soleh. Halo, bukan. Jangan pernah bermimpi bahwa kita akan berhasil yang luar biasa, lalu anak kita akan diberkati itu. Belum itu Bu. Banyak pengusaha, mereka berhasil luar biasa, dan mereka meninggalkan usaha mereka pada anak. Tapi usaha mereka akan bangkrut ketika orang tua sudah ada, tidak ada. Anak-anak mereka masuk penjara dan sebagainya. Buktinya adalah tante saya. Saya tidak usah pakai contoh lain, tante saya. Dia berkata, anak, kamu punya adik 3 ini tante saya. Mereka sudah susah karena om dan tante sudah sediakan mereka rumah di Nusa 2, 1 orang 1 rumah, dan sudah usaha ada 3, 1 orang 1. Jadi mereka tidak susah. Ketika tante dan om tidak sudah tidak, mereka tidak susah. Saya bilang, tante, itu salah. Bukan peninggalan itu yang menentukan hari esok mereka. Tuhan menentukan. Ingat baik-baik, tante tidak pernah melibatkan anak-anak di dalam rumah. Dia pemimpin persekutuan doa kasih itu di satu-satunya di kota Denpasar, itu di bawah PPB. Polisi sama dengan PPB. Dia rajin luar biasa, punya karunia penyembuhan luar biasa. Tapi anak-anaknya tidak pernah untuk gereja, tidak pernah. Saya katakan, jangan pernah tante untuk bermimpi dengan kekayaan ini mereka hidup lama. Yang menentukan mereka hanya itu benar. Ketika meninggal, warisan sudah itu semua. Apa yang terjadi? Hancur. Anak nomor 2, pacar orang Australia ditipu dan nama perusahaannya jadi pacarnya. Habis itu diputuskan sama jadi menikah. Habis toh, kenapa soalnya? Yang nomor 1 dia narkoba, masuk penjara, hancur semua. Yang nomor 3 juga narkoba, masuk penjara dan habis semua. Jadi saya mau katakan, mari orang tua libatkan anak kita. Jangan kita bangga dengan kita, apa yang kita miliki untuk masa depan mereka. Itu tidak menjamin. Halo, itu tidak menjamin. Saya tidak pernah wariskan anak saya untuk sesuatu pun juga. Karena memang saya tidak wariskan sesuatu. Yang saya punya hanyalah iman. Amin. Dan saya mau tunjukkan kepada mereka tentang iman, agar mereka bergantung kepada Tuhan. Amin. Maka kan pernah saya bersaksi, saya ajarin mereka tentang iman. Tapi ketika Timothy mau ke tes juga di Bank Mandiri, ada jemaat simpatisan di Bank Mandiri
pusat ini, telepon, cepat sudah anaknya nomornya. Saya suruh dia Timothy, kasih sudah ibu. Dia tidak mau. Ketika kali dia, Papa ajar saya beriman. Foto di mimbar, bilang beriman. Jangan ada manusia. Papa suruh saya 3 kali, saya tidak mau apa-apa. Coba. Jadi mari, kok kita tunjukkan iman, amin. Tinggal iman, mereka pasti akan kuat, amin kosong. Kalau kita hanya ada ke mereka kepada apa yang kita miliki, ini baik. Ketika kita tidak ada, mereka akan hancur. Hancur dan hancur. Seperti contoh tadi saya punya tante itu kisah nyata. Saya tidak pakai lagi contoh lain. Itu kisah nyata. Tiga-tiganya hancur. Kurang apa? Rumah di Nusa Dua yang sekarang tanah per meter 40 juta itu dulu itu hancur juga rumah mereka. Perusahaan tidak hancur karena mereka tidak pernah kenal Tuhan. Mereka tidak pernah beribadah. Amin. Itu benar. Sementara namanya ketua kekinian, doanya luar biasa, berapi-api, doa orang disembuhkan, orang dipulihkan, anaknya soleh. Ya bersyukur orang tua datang anak-anaknya seperti siapa Putri. Suara yang bagus ini, itu bagus itu. Kita yakin dia akan diberkati. Bahkan mungkin nanti masuk di idol. Halo. Amin. Oh, ini kan obat, ini kan semua toh. Ini cara saya dah. Halo. Semua mana tadi? Trio bebek mana? Dan waktu doanya itu menyanyi dengan hati itu. Halo. Itu dengan hati. Dan Tuhan tahu hati mereka, pasti mereka diberkati. Ini contoh-contoh anak-anak yang orang tua libatkan di dalam Tuhan. Amin. Nah, mari kita mulai. Ingat bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita dan masa depan saudara saya. Kita tidak pernah akan tahu apa yang terjadi. Hari ini mungkin kita akan susah, amin. Tapi kita tidak tahu besok keberhasilan aku menjemput saudara saya. Amin. Dulu kami menangis. Sampai tidak menangis. Anaknya ke sekolah belum bayar ke sekolah, ditegur pulang. Sampai tidak nangis, ujian anak disuruh pulang. Sampai tidak nangis. Anak kami pulang sudah nangis, pas orang itu sampai menangis. Sampai tidak menangis, anaknya ujian di depan kepala sekolah karena tidak bayar uang SPP. Siapa tidak malu dan siapa tidak menang? Apakah kita? Saya tahu bahwa hidup saya seperti itu. Tidak, Tuhan ubah. Amin saudara. Ingat hidup kita, masa depan kita, katakan Tuhan. Mari kita boleh punya rencana seperti kelompok ini, tapi motivasinya jangan seperti mereka. Karena ada unsur kesombongan, ada kecocokan. Ingat, waktu itu bukan di kendali kita, keberhasilan bukan di kendali kita. Amin. Usaha kita bukan di kendali kita. Durasi waktu keberhasilan juga bukan di kendali kita. Amin. Itu ada tangan Tuhan. Amin. Jadi di tahun ini baru bulan keberapa? 2 kok. Masih banyak bulan. Jangan lupa libatkan Tuhan, amin. Pasti panjang waktu, masih panjang. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi jadi besok. Akan kosong. Bahkan ketika kita dari sini, kita tidak pernah akan tahu apa yang terjadi. Tapi ketika kita libatkan Tuhan, kita akan mengalami hal seperti murid-murid yang berkeliling kanan. Kalau ada Yesus, pasti Dia akan menyaksikan pada saudara. Amin.